Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya, Frida. Semoga hari ini kita semua merasakan sukacita yang asalnya dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, akhir-akhir ini saya menyadari satu hal, bahwa kehidupan kita masa kini rasanya semakin banyak tantangan. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi jauh dari itu semua, saya berharap kita semua merasakan sukacita yang asalnya dari Tuhan. Rasanya seperti merasakan kesegaran di tengah padang pasir. Itulah sukacita yang asalnya dari Tuhan. Pasca pandemi ini, banyak dari kita berusaha bangkit dari keterpurukan. Banyak orang berusaha untuk bertahan dengan baik. Ada yang sedikit demi sedikit memulai usahanya kembali, ada yang memulai mencari pekerjaan baru setelah kemarin, mungkin ada yang diberhentikan dari pekerjaannya, atau ada yang mulai mencari pekerjaan karena kemarin sempat terhenti, karena adanya pandemi, terhalang pandemi, sehingga mereka harus berdiam diri di rumah. Dan tentu masih banyak usaha-usaha yang kita lakukan, yang saudara-saudara lakukan. Usaha yang kita lakukan secara tidak langsung mengeluarkan sisi ambisius di dalam diri kita untuk mendapatkan yang terbaik bagi hidup kita sendiri. Ambisius sendiri dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah artinya berkeinginan keras mencapai sesuatu harapan atau cita-cita. Maka kita bisa memandang ambisius ini adalah suatu sikap yang baik. Akan tetapi, sifat ambisius ini kalau memiliki kadar yang tinggi, pada akhirnya akan menjadi hal yang buruk. Kita akan melakukan banyak cara untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Terkadang, cara-cara tersebut kita menggunakan cara-cara yang kurang baik. Tidak jarang kita melakukan hal tersebut. Kita memiliki sifat ambisius yang besar sehingga secara tidak langsung hal tersebut membuat orang di sekitar kita merasa tersakiti. Sikap tersebut pada akhirnya membuat kita hanya memikirkan diri kita sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Bahkan tidak jarang kesuksesan orang lain pun menjadi hal yang tidak membuat kita senang atau tidak membuat kita sukacita. Apa yang kita lakukan pada akhirnya memunculkan teori baru atau satu tren baru, yaitu crab mentality. Crab mentality adalah ketika sekelompok kepiting dimasukkan dalam satu wadah yang besar, maka mereka semua akan berusaha untuk keluar. Namun dalam prosesnya mereka akan saling menginjak dan mencapit sesama mereka. Keadaan ini pada akhirnya membuat mereka tidak ada yang bisa keluar dari ember tersebut. Keadaan tersebut tidak sedikit juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita berupaya demikian keras demi keberhasilan kita sendiri, yang pada akhirnya menyakiti orang lain. Semua hal tersebut terjadi karena kita tidak berpegang kepada Tuhan. Kita merasa khawatir akan masa depan kita. Kita mau cepat-cepat mencapai keberhasilan kita tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, yang pada akhirnya berdampak terhadap orang lain, berdampak buruk. Jika situasi tersebut sedang terjadi di dalam kehidupan kita, hendaknya kita mau mengingat selalu di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita terpuruk. Tuhan tahu apa yang kita alami, bahkan ketika kita sedang berusaha untuk bangkit. Kita mau bersama-sama bangkit dari kondisi yang kemarin, kondisi pandemi, dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Maka dari itu, marilah bangun dan bangkit bersama-sama, saling mendukung dan merangkul sesama kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selamat beraktivitas, selamat beristirahat, dan yang lainnya. Amin.